Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Marcelina. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai bagaimana cara layouting di Fractogram pada data di XRD dengan menggunakan software Origin. Oke, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita perlu membuka software Origin-nya. Nah, di sini telah ada software Origin. Kemudian kita harus memasukkan file yang akan kita analisis. Di sini ada XRD, kita masukkan ini saja. Kita drag ke sini. Oke, yang ini kita hapus saja karena dirasa tidak perlu. Kita delete. Nah, kemudian setelah kita memasukkan filenya, kita bisa langsung plot. Nah, di sini kita plot line, kita pilih line. Oke, teman-teman, di sini sudah ada di Fractogramnya. Namun, untuk membuat layouting di Fractogram sebagaimana yang biasa muncul pada jurnal-jurnal, kita perlu merapihkan di Fractogram ini agar kemudian layak tampil pada jurnal. Caranya bagaimana? Pertama, kita harus double klik di bagian sumbu X. Kemudian, kita pilih grid lines. Oke, kita pilih di bagian grid lines. Nah, setelah pilih di grid lines, kemudian pada bagian vertikal, kita opposite-kan, kemudian kita apply. Kemudian selanjutnya di bagian horizontal, kita opposite-kan juga, kemudian kita apply. Setelah itu, kita pilih tick labels. Pada tick labels ini, kemudian kita pada bagian left, kita hilangkan show major labelnya. Kemudian setelah dihilangkan show major label, kita apply. Nah, kita geser agar terlihat perubahannya. Kemudian setelah langkah tersebut, kita bisa lakukan scale. Kita pilih scale. Di scale ini kita ubah di bagian vertikal di sini ini menjadi 10. Kemudian di bagian horizontal ini juga dirubah menjadi 10. Kita okekan saja. Kita apply deh. Apply. Nah, kemudian kita lakukan ini, merapihkan angka di sini dengan cara, coba kita klik tick label. Di color kita boldkan saja, kemudian poinnya kita rubah jadi 20 agar lebih besar. Nah, oke. Sudah. Kemudian kita bisa mengganti keterangan di sumbu X dan sumbu Y ini sesuai yang seharusnya. Di sini kita ganti menjadi 2 theta degree. Oke. Dan di sumbu Y kita ganti menjadi intensity. Intensity. Oke. Kemudian di sini kita namakan sesuai nama dari data di Fractogram ini, yaitu TiO2 rutil. O2. Oke, nah setelah itu yang harus kita lakukan adalah tambahkan keterangan untuk indeks Miller di tiap-tiap puncak yang ada pada difraktogram ini. Caranya bagaimana? Karena kita sudah melakukan atau menentukan indeks Miller di video sebelumnya, maka kita hanya perlu menambahkan keterangan indeks Miller di sini sesuai ini.
Hmm, nah, di sini dengan cara eh, kita text label aja. Kita pilih text tool, kita taruh di sini. Kemudian ini nilai indeks Millernya adalah 110. Di sini kita kecilkan saja ukurannya. Kemudian kita hmm, properties. Di sini kita rotate menjadi 90 derajat. Oke. Nah, kita lupa memberi tanda kurung. Coba dikurungin. Kita rotate dulu biar mempermudah. No. Oke, bentar kita kurungin dulu ya teman-teman. Nah, di situ kita rotate kembali. Kita rotate kembali agar rapi. Oke. Hmm. Nah, kemudian apakah ini bisa diperkecil kembali? Oke, bisa. Jadi lebih rapi kan? Ini kita taruh sini. Kemudian yang kedua ada 101 di sini kita tekstur lagi. 101 kita perkecil. Oke, kemudian kita rotate. Kita taruh tepat di tengah. Kemudian ini 111 kita tekstur lagi. Hmm. Dulu kita rotate. Oke. Hmm, kita rotate dulu ya, biar gampang, karena ternyata susah untuk memblok. Hmm, Sabar. Hmm, Mohon maaf teman-teman, sedikit terkendala karena kekurangan laptop yang saya gunakan. Oke, kita langsung rotate aja ya. Kita rotate. Hmm, Oke, kita pindahkan ke sebelah sini, kemudian
Kita teks tuh lagi untuk di bagian ini. Nilainya 220. Kemudian kita dan kecilkan. Oke, setelah itu kita rotate juga. Hmm, kita hanya perlu menghilangkan cancel. Kita tekstur lagi aja. Di bagian yang sini 301. 301. Kemudian oke. Oke. Nah, ini kita harus pastikan bagian-bagian itu hilang karena nih. Kita hapus dulu bagian-bagian merahnya. Oke. Kita hapus dulu ini karena bagian merahnya akan mengganggu kerapihan dari difraktogram yang akan kita gunakan. Nah, oke. Oke teman-teman, di sini penentuan atau layouting difraktogram sudah kita lakukan secara sempurna, maka langkah terakhir kita hanya perlu menyimpan file difraktogram ini dengan cara klik file, save project as. Kita save dalam bentuk project di sini dulu ya. Kita save dulu aja. Kemudian untuk menyimpannya kita pilih import aja, import image. Kita pilih di dokumen, di karakterisasi, dan di data. File tipenya kita pilih JPG aja. Kemudian ini layout, kita namakan layout difraktogram. Oke. Add file. Saya tidak tahu kenapa ini kalau kita menyimpannya di sini apakah bisa entry ya udah, karena kita belum bisa menyimpannya dalam bentuk difraktogram gambarnya, mungkin kita tetap bisa menyimpannya dalam bentuk origin, project originnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.